Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar dengan Bu Yanti di pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif hewan. Masih di tema 1 ya. Oke. Nah, ini pengertian perkembangbiakan generatif pada hewan. Apa itu perkembangbiakan generatif pada hewan? Jadi perkembangbiakan hewan secara kawin atau terjadi peleburan sel kelamin jantan atau yang namanya sperma dan sel kelamin betina namanya ovum. Itu lihat gambarnya ya pada layar, yang namanya sel kelamin jantan atau sperma itu yang mempunyai ekor. Nah, seperti itu. Kemudian sel kelamin betina atau ovum itu yang bulat. Gambarnya bulat itu ya. Oke. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, perkembangbiakan hewan dengan bertelur, ovipar. Jadi, caranya mengingat-ingat adalah bertelur. Bertelur itu kan, telur itu kan bentuknya bulat, bulat kan. Nah, bertelur ovipar. Nah, O itu kan ada bentuk seperti telurnya kan. O itu kan bulat. Jadi caranya ngingat-ingat begitu ya. Bertelur ovipar. Ovipar kan O, ada O-nya. Kata ovipar itu. Jadi O itu seperti telur. Jadi ovipar bertelur. Oke. Ovipar bertelur. Ingat-ingat. Nah, ini embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Contohnya ada ikan, serangga, ayam, kadal, katak, buaya. Ini yang bertelur. Oke, Bu Yanti ulangi: ikan, serangga, ayam, kadal, katak, dan buaya. Apakah masih ada lagi? Ada. Contohnya ada burung, ada angsa, masih banyak lagi. Oke, itu adalah ovipar. Nah, ada pembuahan itu ada internal dan ada eksternal. Kalau internal itu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Jadi hewan betina kemasukan sel sperma atau sel kelamin jantan, kemudian terjadi pembuahan di dalam tubuh hewan betina. Oke. Kemudian hal ini terjadi biasanya pada hewan ayam, serangga, penguin, angsa, burung, cicak, dan lain-lain. Oke, banyak sekali contohnya. Kemudian yang kedua adalah pembuahan eksternal. X itu di luar. Jadi pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Oke. Nah, kebanyakan hewan yang mengalami pembuahan eksternal ini telurnya banyak. Contohnya apa? Contohnya ikan dan katak. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini gambar katak. Katak itu kan kalau bertelur dalam air dalam jumlah yang banyak. Nah, nanti telur-telur katak itu akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh katak jantan. Nah, kemudian terjadi sel sperma akan membuahi si ovum itu di luar tubuh katak. Oke. Kemudian yang kedua adalah contohnya ikan. Nah, ikan itu juga mengeluarkan telur. Nah, ovumnya keluar banyak sekali dalam jumlah yang banyak. Kemudian si ikan jantan juga mengeluarkan sperma. Nah, kemudian sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu di dalam air di luar tubuh hewan betina, di luar tubuh hewan betina atau di luar tubuh ikan betina ya. Itu namanya pembuahan eksternal. Yang kedua adalah perkembangbiakan dengan melahirkan atau vivipar. Tadi yang pertama ovipar, yang kedua adalah vivipar ya. Nah, ini embrio itu atau calon individu baru tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Rahim itu tempat untuk pertumbuhan embrio atau calon individu baru, itu namanya rahim. Nah, ciri-ciri hewan yang melahirkan itu dia punya kelenjar susu, ya kan? Kemudian menyusui anaknya dan memelihara sampai dia dewasa atau bisa mencari makan sendiri. Kemudian
si hewan betina pasti punya rahim. Lah iyalah, dia punya rahim karena untuk tempat si embrio itu tumbuh kan di dalam rahim, ya kan. Nah, kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar, misalnya kelenjar lemak dan keringat. Nah, contoh hewan vivipar itu ada kerbau, kelinci, anjing, seperti apa? Tuh ini. Ini adalah contoh-contoh hewan melahirkan. Ada kerbau, kucing, anjing, kucing, paus, lumba-lumba. Oke, nah jadi perhatikan ya anak-anak, selain lumba-lumba dan paus di layar itu, di hewan-hewan itu, hewan yang melahirkan atau menyusui itu mempunyai daun telinga. Daun itu ini ya, namanya daun telinga. Nah, dia punya daun telinga. Cirinya seperti itu. Jadi hewan yang punya daun telinga, dia vivipar, kebanyakan ya vivipar atau melahirkan. Sapi ya kan, kambing dia punya daun telinga semua. Ayam punya daun telinga tidak? Tidak, tapi ayam punya telinga, tapi tidak punya daun telinga. Jadi ayam bertelur, gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah ovovivipar. Dia bertelur dan melahirkan. Kok bisa ya? Nah, ini telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan pas keluar sudah dalam bentuk anak hewan. Nah, gitu. Jadi si hewan betina ini dia bertelur di dalam, kemudian netesnya di dalam tubuh hewan betina. Lah pas keluar itu sudah dalam bentuk anak hewan. Nah, misalnya ini ada ikan hiu, ikan pari, gambarnya mana? Nah, ini ada ikan hiu, ada ikan pari, ada ular boa, ada ular sanca, ada ular piton. Nah, ini adalah ular-ular yang gede-gede ya ini, dan beberapa jenis kadal juga mengalami perkembangbiakannya secara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Thank you. Apabila kurang jelas, ulangi lagi ya videonya dan silahkan bertanya kepada Bu Yanti. Dah.